Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Kimia Kebahagiaan karya Al-Ghazali. Tetapi sebelum itu kita perlu mengingat bahwa pada pasal sebelumnya Al-Ghazali menjelaskan tentang kondisi dan sifat hati yang mengarah kepada dua hal, yaitu oleh Al-Ghazali disebut dengan akhlaqus su', akhlak tercela, dan akhlakul hasan yang disebut dengan akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu adalah akhlak yang oleh Al-Ghazali itu akan menimbulkan kebahagiaan. Artinya apa? Setiap yang membahagiakan secara spiritual, yang membahagiakan hati dan rohani, itu pasti sudah disebut dengan akhlak yang terpuji. Nah, sebaliknya, akhlak tercela itu adalah setiap perilaku yang menimbulkan penderitaan rohani, ya, penderitaan hati. Nah, bagaimana untuk sampai kepada kebahagiaan itu? Untuk kita bisa sampai kepada akhlak yang terpuji, maka kata Al-Ghazali, daya akal, a'malul aqli atau tindakan akal itu harus mengendalikan semua daya yang lain, termasuk daya syahwat, daya amarah, kemudian daya setan, daya binatang dan binatang buas yang ada dalam diri kita, itu harus dalam kendali daya akal, yang oleh Al-Ghazali diibaratkan dengan daya malaikat, a'malul malaikah. Nah, kita akan melanjutkan pada pasal berikutnya. Faslun, inilah fasal. Wa'lam, ketahuilah, anna fi jild ibni Adam, bahwa di balik fisik manusia, di balik kita ini, di balik fisik kita ini, arba'at asya, ada empat hal yang perlu diperhatikan di dalam diri kita, diri fisik ini, kata Al-Ghazali. Yang pertama, al-qalbu, anjing. Ada anjing di dalam diri kita itu. Nah, kenapa anjing ini menarik? Karena anjing itu adalah binatang yang dekat dengan manusia. Anjing itu punya sifat yang disenangi oleh manusia, mungkin karena kesamaan karakter. Anjing itu penjilat. Penjilat dalam artian dia akan melakukan apa saja kepada tuannya jika sudah merasa bahwa dia akan diberi makan, akan dijamin perutnya. Nah, apa yang dilakukan anjing ini tidak peduli, yang penting dia itu makan, kemudian bisa dijamin masa depannya. Menurut anjing, dia bisa tidak peduli apakah dia harus memusuhi anjing lain, memusuhi temannya. Dia sudah tidak peduli benar salah, nggak ada. Karena bagi dia siapa yang ngasih makan, itulah bos saya yang harus saya bela gitu. Jadi nggak ada lagi pertimbangan benar salah, baik buruk, nggak ada lagi. Wal khinziru, dan babi. Nah, kenapa babi? Babi itu punya watak, punya sifat senang di tempat-tempat yang kotor. Senang makan hal yang kotor. Ini mungkin diibaratkan oleh Al-Ghazali bahwa manusia juga senang makan kotor, makanan-makanan yang tidak bersih, yang haram.
Bukan kotor dalam pengertian fisik ya, tapi mungkin juga kotor secara batin karena diperoleh melalui cara-cara yang tidak benar gitu. Nah, itu karakter babi. Itu karakter babi. Wasyaitonu dan setan. Setan itu ya takabur, kemudian hasud, dengki, kemudian juga rekayasa, manipulasi. Itu sifat-sifat setan. Nah, kalau 3 ini berkolaborasi, ini mantap, super jahat orang ini. Dia melakukan manipulasi untuk keuntungan diri sendiri, tak peduli dengan makanan kotor. Dia mengabdi kepada apa saja yang menurut dia bisa menjamin hidupnya, memberi makan dia sepanjang hidupnya. Tidak ada benar salah, tidak ada baik buruk, tidak ada rasa kasih sayang, karena bagi dia semuanya adalah musuh saya ketika dia menghambat egoismenya, menentang egoismenya, baik itu urusan makan, urusan duniawi, dan sebagainya. Itu dilakukan dengan cara manipulasi, dengan cara rekayasa, kebohongan. Itu cara-cara setan itu. Dan yang keempat, wal malakuh, dan malaikat. Nah, ini seperti dijelaskan sebelumnya, malaikat itu ya rahmatun, kasih. Dia mikir, apakah yang saya lakukan ini merugikan orang lain? Apakah yang saya lakukan ini membuat penderitaan terhadap orang lain? Kemudian dia juga cinta ilmu pengetahuan. Ini karakter dari malaikat. Dia selalu bicara benar salah. Tidak hanya melulu kepentingan, tapi juga benar salah. Ada pertimbangan-pertimbangan yang selalu menyertai tindak tanduknya sehari-hari itu. Ya, benar salah, dan itu butuh ilmu pengetahuan. Wal khair, dan persoalan nilai-nilai, apakah ini baik atau buruk. Setelah benar, apakah ini benar atau salah. Daya malaikat itu selalu mengarah apakah ini baik atau tidak. Belum cukup benar itu, karena benar kadang tidak baik. Sebaliknya juga baik tapi tidak benar. Jadi pertimbangannya komplit. Selain benar juga baik. Maka ini yang mengantarkan manusia kepada kebijaksanaan itu nanti. Wal kalbu, adapun anjing, mazmumun, dia adalah tercela fi sifatihi, di dalam sifatnya anjing. Nah, anjing itu sebenarnya tercela sifatnya. Walaysa bimazmumin fi suratihi, walaysa, dan tidak ada anjing bimazmumin, dia tercela fi suratihi. Bentuknya enggak tercela. Jadi sebagai makhluk dia tidak jelek. Bahkan mungkin bisa lebih lucu, lebih bagus dari kita penampilannya, makanya lebih baik miara anjing daripada miara orang. Anjing bisa jadi hiburan, lebih menghibur daripada kita. Yang tercela itu sifatnya. Tidak ada makhluk yang jelek sebenarnya dari sudut pandang penciptaan universal itu, karena semua ada fungsi, ada hikmahnya, termasuk anjing. Tetapi yang tercela itu sifatnya. Dia tidak lagi peduli kepada benar salah, yang penting dia mengabdi kepada orang yang dianggap bisa memberi kehidupan bagi dia. Tidak peduli dia. Wa kadzalika syaitan, demikian juga syaitan. Wal malaikatu, dan malaikat. Dhammuhum wa madhuhum. Di sini ada catatan kaki di sini. Saya awalnya tidak paham juga. Jadi wa kadzalika syaitan dhammuhum. Ai dhammus syayatin wa madhul malaikah. Jadi demikian juga syaitan, ketercelaan mereka itu. Wal malaikatu madhuhum, dan malaikat keterpujian mereka fi sifatihim, di dalam sifat-sifatnya. Jadi baik setan atau malaikat itu berupa sifat-sifat di dalam diri kita maksudnya.
Walaisa dzalika fi suwarihim. Walaisa dan tiadalah dzalika hal tersebut fi suwarihim di dalam bentuk fisiknya, wa khalqihim dan ya fisiknya, bentuk fisik. Wa kadzalikal khinzir, demikian juga babi. Mazmumun adalah tercela fi sifatihi di dalam sifatnya khinzir. Itu juga babi. Artinya bentuk tidak ada masalah, tapi sifatnya itu yang selalu berkubang dengan hal-hal yang kotor, hal-hal yang haram, tidak peduli lagi benar salah. Yang penting dapat uang, yang dapat harta, kekayaan, tidak peduli. Halal haram tidak peduli, benar salah nggak peduli, baik buruk sudah nggak peduli. Walaysa bimazmumin fi khilqatihi, walaysa bimazmumin dan tidak tercela, walaysa dan tidak adalah khinzir bimazmumin adalah tercela fi khilqatihi di dalam bentuknya secara fisik. Jadi ini mungkin satu gambaran bahwa di dalam diri kita itu banyak karakter yang perlu kita pahami, yang sering kita lupa ya, ketika kita emosi. Karakter dari binatang buas kita itu menonjol dan kita lupa untuk mengendalikan itu, apalagi emosinya itu muncul karena karakter anjing. Jadi dia marah bukan karena persoalan benar salah, tetapi marah karena harapannya untuk bisa makan yang diberikan oleh bosnya, tuannya, itu merasa diganggu. Tidak peduli dia apakah ketika dia makan dari itu dia bisa mencelakakan orang lain, membuat orang lain menderita. Itu yang disebut dengan al-kalbu, anjing di dalam diri kita itu. Wa qad umirah, dan sungguh telah diperintahkan Ibnu Adam, manusia, anak Adam, bi ayyak syifah, untuk menyingkap Ibnu Adam zulamal jahli, gelapnya kebodohan. Itu kenapa kita sebagai manusia punya kewajiban untuk belajar. Thalabul ilm faridatun. Mencari ilmu itu wajib, fardu ala kulli muslimin wa muslimatin, atas setiap orang yang mengaku Islam. Agar apa ya? Kita tahu benar salah. Kita tahu baik buruk. Dan bisa mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Qulil haqqa walau kana murran. Jadi setiap anak Adam itu punya kewajiban menghilangkan kebodohan, karena banyak yang terjadi itu kebodohan itu sumber ya. Binuril akli, dengan apa? Dengan cahaya akal. Ya, punya kewajiban menyingkap kebodohan dengan cahaya akal. Khaufan, karena takut, minal fitnati, terhadap bencana. Bencana itu timbul karena fitnah ya. Nah, bencana itu muncul ya karena kebodohan kita. Banyak karena kebodohan. Atau sudah tahu sebenarnya, tapi tidak peduli. Tindakan saya ini merugikan orang. Tindakan saya ini merugikan orang banyak, kepentingan umum. Tindakan saya merugikan orang kecil, orang miskin, orang tidak punya. Tapi sudah kalah terhadap bujukan dan manipulasi setan, rekayasa setan. Ditambah lagi kebuasan binatang buas. Kebuasan kita ini muncul. Kemudian ditambah lagi karakter anjing yang menjilat itu.
kalau ada masalah, dia selalu berdiri dengan orang yang dianggap besar, yang dianggap kuat, dan membiarkan orang kecil begitu saja tanpa pembelaan. Kama sebagaimana qalah berfirman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin. Tiadalah min ahadin dari seseorang, artinya tidak seorang pun, illa kecuali lahu adalah bagi man syaitanun syaitan. Wali syaitanun, dan li adalah bagi saya syaitanun syaitan. Nabi bersabda, tidak ada seorang pun yang dia tidak punya syaitan. Setiap orang pasti punya syaitan. Ini relevansi penjelasan Al-Ghazali tentang bahwa di dalam diri kita ada sifat syaitan. Hadis ini. Ma min ahadin, tidak seorang pun illa kecuali walahu, dan adalah bagi man syaitanun adalah syaitan. Wali, dan demikian juga aku syaitanun punya syaitan. Jangankan kita sebagai manusia biasa yang bukan pilihan, yang tidak maksum, Nabi saja punya syaitan begitu. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah sungguh a'ani menolong Allah ni kepadaku, ala syayatini atas syaitanku, hatta malaktuhu, hingga aku bisa menguasai setanku. Ini hadis sahih ya. Rawa Muslim fi sahihihi, diriwayatkan Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Kitabu sifatil munafikin, dalam bab sifat munafikin wa ahkamihim, hadis nomor 70. Wal Imam Ahmad fi musnad Imam Ahmad juga juz 6 halaman 115. Wa kadzalika, dan demikian juga asyahwatu syahwat, wal ghadabu, dan amarah, yang bagi wajib ya ayyakuna, bahwasanya ada keduanya ini, syahwat dan amarah, tahta yadil aqli, di bawah kendali akal. Fala yaf'ala, maka tidak boleh melakukan keduanya, syai'an, sesuatu, illa bi amrihi, kecuali melalui rekomendasi atau instruksi perintah akal. Daya syahwat, daya amarah itu harus digunakan dalam kendali daya akal, agar tidak disalahgunakan oleh kepentingan syaitan, hewani, binatang buas, anjing, dan babi di dalam diri kita itu. Fa'in fa'ala dzalika, jika melakukan akal ya manusia, dzalika, akan hal tersebut, sahah, maka sah, bisa lahu, bagi manusia, husnul khuluq, maka akan muncul husnul khuluq. Jadi husnul khuluq itu prosesnya merupakan proses yang panjang, di mana akal mengendalikan seluruh sifat-sifat hayawani, sifat syayatin di dalam diri kita. Wahiyah, adapun sifat itu adalah sifatul malaikah, adalah sifatnya malaikat. Wahiyah, adapun sifatul malaikah, badrus sya'adah, adalah benih-benih kebahagiaan. Kalau mau bahagia, tapi ini bukan kebahagiaan materi ya, gak bisa dipertukarkan dengan kebahagiaan materi. Ini kebahagiaan ukhrawi, kebahagiaan spiritual, kebahagiaan hati. Ya bisa dibandingkanlah, kita makan itu senang, tetapi bandingkan dengan senangnya bisa memberi makan orang lain. Kita ditolong senang, tapi bandingkan dengan kebahagiaan bisa menolong orang lain. Levelnya jauh. Jangan biasakan bahagia sebagai objek, bahagia sebagai subjek, orang yang membahagiakan. Ketika anak kita makan kenyang, kita senang-senang, kesenangan spiritual. Berbeda dengan kita makan senang, itu kebahagiaan kebahagiaan egoistis, kebahagiaan yang sifatnya egois. Makanya orang tua yang baik itu mesti mengutamakan anak, karena kebahagiaan yang ditimbulkan karena membahagiakan anak itu akan lebih tinggi nilainya dari kebahagiaan yang individual itu. Wa in amila bi khilafi dzalika, wa in amila, jika melakukan manusia bi khilafi dzalika, dengan bertentangan dengan hal itu, wa khadamah, kemudian
fakhadamah, kemudian mengabdi, ya, annas asyahwata, kepada syahwat, wal ghadaba, dan kepada amarah. Jika melakukan yang sebaliknya, apa yang sebaliknya itu manusia mengabdi kepada syahwat, akal mengabdi kepada syahwat dan amarah, sahah, maka sah lahu, kepada nas, bisa terjadi kepada manusia al-akhlaqul qabihah. Yang muncul itu adalah akhlak yang tercela. Akhlak tercela. Ini adalah sifat setan. Apalagi takabur, atau sombong, dengki, iri, apalagi hianat, manipulasi, rekayasa di dalam diri kita, yang bisa berkolaborasi dengan kepentingan yang lain dari sifat-sifat yang lain yang ada dalam diri kita, gitu. Wahuwa, adapun akhlakul qabihah, akhlak yang jelek, badrus syaqa, adalah benih-benih penderitaan. Fayatabayyana, maka menjadi jelas, lahu, kepada manusia, fi naumihi, di dalam tidurnya. Qaimun, adalah orang yang berdiri, masdudun, yang ditali atau diikat, al-wasatoh, masdudul wasatih, orang yang diikat pinggangnya, yakhdumu, yang mengendalikan, yakhdumu, yang menghamba, al-kalba wal khinzir, kepada anjing dan kepada babi. Ini ibaratnya, kalau Anda bermimpi itu ada orang yang pinggangnya diikat, kemudian talinya itu dikendalikan oleh anjing dan babi, ya ibarat seperti itu. Wa kana misluhu, adapun perumpamaan ini, dan wa kana, dan ada, misluhu, perumpamaannya, man, kami seli rojulin, seperti seorang laki-laki, muslimin, yang muslim, ya'khudhu, yang mengambil, muslim, rojul, rijalan, kepada laki-laki, muslimah, ini yang muslim keduanya, yuhbisuhum, yang meletakkan muslim, hum, kepada muslimah ini, indal kafirina, di sebelah atau di samping orang kafir. Ini artinya seperti itu, menyuruh atau meletakkan dua orang muslim, memposisikan dua orang Islam di samping orang kafir, itu sangat berbahaya sekali. Fakaifa yakun, bagaimana ada, ya, halukah, keadaanmu, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, idza habista, apabila engkau meletakkan atau memposisikan al-malakuh, kepada malaikat di akhirat. Jika engkau meletakkan malaikat, wahwal aqlu, yaitu akal, tahta yadis syahwati, di bawah kendali syahwat, bagaimana pertanggungjawaban kita di akhirat jika ternyata akal kita, ghadab dan amarah. Wahuma, adapun keduanya, syahwat dan amarah itu, al-kalbu wal khinzir. Jadi ini mungkin satu tamsil yang begitu keras, terjahat di dalam diri kita, yang memang seharusnya ada sebagai manusia, daya kemalaikatan kita, akal kita. Yang paling menonjol itu adalah daya anjing. Daya anjing ini disebut pertama kali penjilat. Dia akan hanya mengabdi kepada orang yang membuat kenyang perutnya. Di mana ada orang kenyang perutnya, dia bela, tidak peduli salah benar, tidak peduli. Baik buruk, tidak peduli. Apakah membuat orang lain menderita, orang kecil menderita, tidak peduli. Kemudian ada sifat babi, tidak peduli juga apakah yang dimakan itu dengan cara melanggar hak orang lain atau tidak. Kemudian setan, dia terbiasa memanipulasi
Itu yang terjadi kemudian. Nah, kalau itu sebagai bagian dari kita, maka kewajiban kita, kata Al-Ghazali, untuk sifat ini. Saya kira ini saja cukup.